Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebelumnya menjadi bagian dari kejanggalan yang muncul, mulai dari laporan pelecehan seksual hingga penodongan senjata oleh Yosua kepadanya. Namun semuanya itu ternyata bohong belaka. Dan berikut rekam jejak Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia belum berhasil memintai keterangan Putri Chandrawati terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Komnas HAM pun berpotensi merampungkan laporan meskipun belum memintai keterangan Putri Chandrawati. Selengkapnya telah bergabung bersama kami Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat sore Pak Damanik. Pak Damanik, ini kan Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu Pak. Apakah Komnas HAM akan tetap memintai keterangan dari Putri Chandrawati ini, Pak? Kami sekarang sedang menyusun laporan ya. Ya mudah-mudahan dalam 1 minggu atau paling lambat 2 minggu selesai, dan itu akan kami serahkan kepada Bapak Presiden, kepada DPR RI, dan tentu saja juga kepada Kapolri ya. Karena itu amanat undang-undang ya, dalam Undang-Undang 39 1999 ya. Jadi dengan ada atau tidaknya nanti keterangan dari yang diberikan oleh Ibu PC ini, laporan tetap akan kami selesaikan. Kami tetap masih memiliki bahan-bahan lain dari CCTV, dari keterangan berbagai pihak ya. Walaupun tentu saja kalau dia bisa memberikan keterangan itu akan membantu kelengkapan ya. Tapi kalau tetap tidak bisa ya apa boleh buat, kita akan selesaikan laporan kita karena kita juga punya deadline. Karena sebaliknya penyidik misalnya kan sudah juga menyerahkan akan segera menyerahkan berkas ini ke jaksa ya. Itu kurang lebih yang kita siapkan. Baik, artinya masih akan berencana memintai keterangan begitu ya Pak. Kapan rencananya? Ya tergantung dia, kalau dia bersedia. Kalau enggak, kita enggak akan menunggu lagi. Kita selesaikan saja laporan kita. Baik. Kami berkeyakinan dengan laporan, dengan data dan informasi yang ada, kami bisa selesaikan laporannya. Baik, artinya ada keterangan atau tidak ada keterangan dari PC ini, dari Komnas HAM tetap akan menyelesaikan laporan yang saat ini sedang disusun begitu ya Pak. Kalau misalnya seandainya begitu Pak, Ibu Putri Chandrawati ini bersedia untuk memberikan keterangan, apa kemudian yang akan digali oleh pihak Komnas HAM Pak? Ya, yang jelas pengetahuan dia tentang peristiwa itu ya. Dari mulai apa yang terjadi di Magelang. Karena kan kita pertama dia katakan terjadi sesuatu lah ya, pelecehan seksual misalnya di rumah dinas. Nah, ketika kami mulai periksa, paling tidak keterangan yang sebelumnya dikatakan ada todongan senjata,
itu tidak kami temukan buktinya. Keterangan dari pihak lain yang ada di situ, Baradae, Ricky misalnya nggak melihat ada peristiwa penodongan itu. Kan kita jadi mulai bertanya-tanya nih. Apalagi sekarang misalnya terbukti bahwa yang di rumah dinas Duren 3 itu tidak terjadi pelecehan seksual. Sekarang diubah bahwa itu terjadi di Magelang. Jadi saya kira yang pertama tentang apakah benar ada peristiwa itu di Magelang. Yang lebih penting dari itu adalah apa peran Ibu PC ini dalam peristiwa. Karena ada 1 jam lebih ya yang kami hitung di dalam di rumah pribadi Saguling 3 itu, saudara FS ini kan berdua bersama Ibu PC. Kalau dia kemudian katanya menceritakan semua kejadian di Magelang, lantas kemudian FS kepada kami mengatakan disitulah dia mulai merencanakan pembunuhan. Pertanyaannya, peran Ibu PC ini apa? Gitu. Walaupun dalam keterangan lain, saudara Baradae, RR dan KM itu ketika kita dapatkan keterangannya, mereka mendapatkan perintah itu satu persatu terpisah ya, tanpa dihadiri oleh Ibu PC. Tapi lagi-lagi sebelum itu kan ada pertemuan yang dalam antara suami dan istri ini. Kemudian mereka kecuali Pak FS ya, mereka pindah ke rumah dinas ya. Jadi ada Ibu PC ke rumah dinas itu. Nah, pengetahuan dia, peran dia di dalam saat terjadi eksekusi terhadap Joshua itu apa? Itu yang kita dalami. Baik. Artinya terkait peran ini sebenarnya Komnas HAM sudah bisa melihat begitu ya Pak ya, bagaimana perannya. Tadi Anda katakan sebenarnya bisa dimintai keterangan atau tidak bisa dimintai keterangan, ini sudah tidak terlalu berpengaruh lagi, sudah ada fakta-fakta yang didapatkan dari Komnas HAM. Berarti sebenarnya sudah tahu ya Pak bagaimana peran dari Putri Chandrawati ini sendiri Pak? Jadi ini hanya untuk kalau kita bilang saja begitu kan? Memastikan ya tentu belum ya, tetapi indikasi-indikasi seperti itu kan sangat jelas bukti-buktinya, misalnya bahwa dia bersama suaminya 1 jam lebih di kamarnya, kemudian suaminya mengakui kepada penyidik, kepada Komnas HAM bahwa disitulah dia muncul rencana untuk menghabisi saudara Joshua. Kemudian dia panggil satu persatu itu 3 orang tadi, RR, KM, dan terakhir dia panggil saudara Baradae atau yang kita ketahui namanya Richard itu ya. Dan setelah itu mereka bergerak ke rumah dinas. Di situ terjadi eksekusi. Dalam keterangan semua orang itu, Ibu PC ini katanya ada dalam kamar. Tapi kan sangat mungkin dia tahu apa yang terjadi di situ. Ya. Sekaligus kita ingin tahu perannya apa di situ. Ya. Pak, nanti dalam memintai keterangan ini apakah Komnas HAM sendiri yang akan langsung meminta keterangan kepada Putri Chandrawati atau tetap melalui Komnas Perempuan? Iya, petugas kami juga ada, komisioner kami juga ada. Kita menggandeng karena Komnas Perempuan karena ini kan ada unsur sensitivitas terhadap perempuan gitu ya, sehingga kita kebetulan 3 komisioner yang bekerja untuk tim ini, saya, Pak Anam, dan Pak BK ini kan pria ya, jadi mungkin ada baiknya kita minta bantuan dari komisi lain yang di situ punya pengalaman dalam soal isu-isu yang sensitif gender seperti ini begitu. Tapi sekali lagi saya katakan kalau tidak juga bersedia memberikan keterangan dengan berbagai alasan ya, menurut kami akan tetap selesaikan laporan kami. Baik, terima kasih. Jadi tidak bergantung lagi kepada keterangan yang diberikan oleh PC ini. Ada tidak ada kami akan selesaikan laporan kami. Baik, kita akan lihat apakah kemudian Putri Chandrawati akan bersedia dimintai keterangan dan tentunya Pak Damanik semua menunggu begitu ya bagaimana hasil laporan dari Komnas HAM yang nanti akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Terima kasih Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Damanik. Terima kasih.